Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Agustia Afifah dengan NIM 18110098, mahasiswi Pendidikan Agama Islam dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai artikel penelitian tindakan kelas. Artikel yang saya bahas yakni dengan judul Peningkatan Prestasi Belajar PAI Siswa SMA Negeri 1 Trenggalek melalui metode Call on the Next Speaker, dengan penulis yakni M. Habibullah, dengan afiliasi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Indonesia, dan juga link download artikel seperti yang tertera pada layar. Adapun masalah penelitian dalam artikel yang saya bahas yakni karena siswa kurang tertarik dengan metode konvensional sehingga menyebabkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa menjadi menurun walau materi yang diajarkan tidak sulit. Untuk rumusan masalah penelitian, penulis berangkat dari masalah penelitian yang ada pada artikel, yakni terdapat dua rumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam melalui metode call on the next speaker atau memanggil pembicara berikutnya. Dan yang kedua, bagaimana penerapan metode call on the next speaker bagi siswa kelas 11A1 semester 1 tahun pelajaran 2016-2017 di SMA Negeri 1 Trenggalek. Penelitian ini dikatakan berhasil jika melalui indikator keberhasilan, yaitu meningkatkan semangat belajar, perhatian, dan keberhasilan belajar untuk mencapai standar KKM. Model penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu model Chemis dan MC Taggart, yang mana penelitian dilakukan pada tahap yang pertama perencanaan, selanjutnya pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini juga terbagi ke dalam beberapa siklus, dimulai dari siklus 1 pertemuan 1, siklus 1 pertemuan 2, siklus 2 pertemuan 1, dan siklus 2 pertemuan 2. Semua siklus itu dilakukan sampai tercapainya hasil yang diinginkan oleh peneliti, yaitu meningkatnya prestasi belajar siswa melalui metode call on the next speaker, dan metode tersebut juga memenuhi hasil yang diharapkan oleh peneliti, yaitu siswa mendapat nilai di atas standar KKM. Selanjutnya, pola penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu guru sebagai peneliti. Guru sangat berperan penting dalam proses penelitian tindakan kelas, karena di sini guru sendirilah yang menemukan masalah penelitian, yaitu siswa yang kurang memperhatikan materi pelajaran saat menggunakan metode konvensional. Guru yang merancang penyelesaiannya, yaitu dengan mencari metode yang cocok digunakan serta penerapannya, model penelitian yang akan digunakan, pelaksanaan kegiatan penelitian, pengumpulan data, serta analisis data, kesemuanya ini dilakukan oleh guru itu sendiri. Selanjutnya, langkah perencanaan penelitian. Hal pertama yang dilakukan guru sebelum melakukan penelitian yakni proses identifikasi masalah. Guru di sini merasa bahwa para siswanya kurang memberi respon saat guru menyampaikan materi, padahal materi yang disampaikan juga tidak sulit. Selanjutnya, guru melakukan analisis permasalahan yang mana dalam hal ini siswa kurang tertarik dan kurang bersemangat ketika belajar dengan metode konvensional. Selanjutnya, guru merumuskan masalah penelitian dan merencanakan perbaikan. Perbaikan akan dilakukan dengan mengganti metode yang digunakan. Selanjutnya, langkah pelaksanaan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, hal pertama yang dilakukan guru yaitu membuat rencana pembelajaran, yakni dengan metode call on the next speaker, yaitu dengan cara siswa dibagi menjadi beberapa kelompok seperti pada tahap prasiklus, metode diskusi, lalu siswa diberikan tugas untuk membuat gambar atau poster yang relevan sebagai alat peraga sesuai dengan materi yang akan dikaji. Selanjutnya, siswa akan mempresentasikannya dengan durasi 1 orang 1 menit, lalu memanggil teman lainnya dalam kelompok itu untuk melanjutkan presentasinya. Demikian seterusnya, dan di akhir nanti akan ada komentar atau tanggapan dari kelompok lain. Setelah dilakukan proses pembelajaran, maka guru akan melakukan tes pada setiap pertemuan atau setiap siklus. Di akhir pelajaran,
guna untuk mengukur tingkat keberhasilan metode yang diterapkan. Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan dua macam instrumen. Yang pertama lembar soal tes akhir dan yang kedua format pengamatan. Untuk lembar soal tes akhir yaitu sesuai dengan masalah yang akan dikaji, maka data tentang prestasi belajar siswa menjadi data utama. Data tersebut diperoleh dengan cara menggunakan instrumen lembar soal tes akhir pada setiap siklusnya. Soal tes akhir yang diberikan sebanyak 10 soal dengan bentuk pilihan ganda. Instrumen penelitian yang kedua yaitu format pengamatan. Format pengamatan digunakan untuk memperoleh data mengenai kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran call on the next speaker atau memanggil pembicara berikutnya. Selanjutnya, analisis data. Pada artikel ini, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk menentukan dan mengetahui nilai rata-rata prestasi PAI. Analisis data kuantitatif ini dilakukan secara deskriptif, yaitu data yang diperoleh melalui rumus disajikan dalam bentuk tabel dan terdapat uraian deskriptif untuk menjelaskan isi dari tabel tersebut. Adapun analisis data kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, misalnya fungsi multivariat, model statistik, dan model ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Dan yang terakhir ada penyajian data. Data dalam artikel ini disajikan dalam bentuk tabel dengan perbandingan ketuntasan belajar pada siklus 1 dan siklus 2. Hasil perbandingan dari data yang terdapat pada tabel yakni sebagai berikut. Yang pertama, siswa tuntas pada siklus 1 pertemuan 1 sebanyak 23 siswa atau 72%. Yang kedua, siswa tuntas pada siklus 1 pertemuan 2 sebanyak 24 siswa atau 75%. Yang ketiga, siswa tuntas pada siklus 2 pertemuan 1 sebanyak 26 siswa atau 81%. Dan yang keempat, siswa tuntas pada siklus 2 pertemuan 2 sebanyak 29 siswa atau 91%. Apabila peningkatan belajar siswa ini dilihat dari setiap akhir siklus, maka dapat diketahui bahwa pada akhir siklus 1 pertemuan kedua, siswa tuntas sebanyak 24 siswa atau 75%, dan pada akhir siklus 2 pertemuan kedua, siswa tuntas sebanyak 29 siswa atau 91%. Maka dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 5 siswa atau 16%. Maka berdasarkan hasil analisis artikel ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar pendidikan agama Islam melalui metode pembelajaran call on the next speaker atau memanggil pembicara berikutnya bagi siswa kelas 11A1 semester 1 tahun pelajaran 2016-2017 di SMA Negeri 1 Trenggalek. Dan juga metode pembelajaran ini dapat atau berhasil diimplementasikan. Demikianlah presentasi analisis artikel yang dapat saya sampaikan, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi saya kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.